Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali untuk mengadakan kuliah dari mata kuliah ekonomi teknik. Hari ini yang kita bahas adalah aplikasi ekonomi teknik tersebut terhadap beberapa kasus. Untuk hari ini kasus yang kita pilih adalah pemilihan alternatif peralatan, di mana analisisnya yang kita gunakan nanti dengan metode present world analysis. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, pada Pak Roni dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu lagi mahasiswa teknik sipil UIR. Kali ini, ya, kuliah kali ini saya sudah memilih suatu topik pemilihan alternatif peralatan. Jadi di teknik sipil kita menggunakan banyak sekali peralatan, ya, untuk menginvestasikan suatu peralatan. Ya, misalkan ingin membeli genset. Kalau ingin membeli genset ada merek A, merek B, dan merek C. Mungkin usia ekonomisnya bisa sama atau tidak sama, ya. Tetapi tentu investasi awalnya, biaya membeli merek A, merek B, dan merek C itu tentu berbeda. Investasi awalnya berbeda, dengan kata lain berbeda harganya. Dan untuk merek A, B, dan C, mungkin biaya perawatan juga berbeda, atau mungkin setelah usia ekonomisnya habis, ada nilai jual lagi nggak? Mungkin mesin A masih ada nilai jual, mesin B mungkin tidak ada. Nah, semua itu bisa kita adakan semacam studi, ya, studi investasinya. Juga mengenai alat berat, ya, bulldozer, eskavator. Kalau kita ingin mengadakan investasi eskavator, katakanlah ya, eskavator, kita beli sekian miliar atau ratusan juta, yang second kali ya, kalau yang baru mungkin sudah ber-M. Kemudian itu investasi awal. Dalam beroperasi, dia dapat income, ya, eskavator itu dapat income. Kita bisa sewakan per jam, per hari berapa, sehingga rata-rata per tahun berapa income-nya. Di samping income kita ada biaya rutin, ya, ada operatornya, ada biaya minyaknya, dan lain-lain, itu ada biaya rutin. Untuk eskavator merek A, merek B, dan merek C tentu berbeda harga, kemudian biaya operasionalnya mungkin bisa berbeda-beda, kemudian produktivitas juga berbeda-beda, ya. Itulah oleh kita, ya, dalam studi ekonomi teknik ini kita dapat mengadakan suatu pemilihan, ya. Jadi kita bisa memilih antara beberapa alternatif alat mana yang paling menguntungkan buat kita kalau diadakan suatu investasi. Nah, ini coba saya ingatkan lagi kuliah kemarin bahwa saya masih dalam kelompok pertama, ya, net present value. Jadi net present value itu kita lihat apakah cukup sekali 2 kali pertemuan. Kalau tidak, nanti kita akan tambah lagi. Kemudian kita akan lanjutkan ke internal rate of ratio atau internal rate of return, IRR. Itulah batasan sampai ke UTS. Saya ulang lagi, ya. Terus di gambar di samping ini, ya, saya selalu mencoba mengulang-ulang yang dasar supaya mahasiswa kalau kemarin kurang nyimak, sekarang bisa ikuti. Jadi tidak terkejut gitu, ini sudah sampai agak jauh nanti kan terkejut, ya. Ya. Dari sini, misalkan hari ini, ya, today kita membayar $100
dibuat sini minus, ya, di gambar ini, gambar sebelah kanan nih, dibuat minus. Nah, tahun depan setelah 1 tahun kita mendapat 105. Jadi dengan $100 kita mendapat 105 kalau kita ambil kembali. Itu kalau dengan tingkat suku bunga rate-nya 6. Kalau kita lihat sepintas lalu di kuliah sebelumnya saya mengatakan hitungan ekonomi teknik dengan yang bukan hitungan ekonomi teknik. Kalau ini bukan hitungan ekonomi teknik artinya tidak dipengaruhi oleh rate, ya. Maka ada net value $5. Nah, ini sudah untung. Nah, tetapi kalau dalam perhitungan ekonomi teknik belum tentu, ya, belum tentu itu apakah surplus atau minus dia, ya, defisit, ya, nah, defisit atau surplus, ya. Ternyata kalau dengan tingkat suku bunga 6%, NPV-nya adalah minus 0,94. Berarti ini rugi, ya, ini rugi. Walaupun secara kalau tanpa hitungan ekonomi teknik ini ada surplus nih $5, tapi ternyata dia rugi karena dipengaruhi oleh tingkat suku bunga 6%. Semakin besar, kemarin kesimpulannya, semakin besar tingkat suku bunga, maka usaha ini akan semakin merugi. Kalau tingkat suku bunga diperkecil, yang rugi ini bisa jadi untung. Nah, itulah, ya, itulah dasar-dasar perhitungan kita kemarin, ya. Nah, terus ini juga sedikit saya ulangi lagi, ya, bahwa kalau NPV nanti positif lebih besar daripada 1, proyek direkomendasikan untuk dijalankan. NPV sama dengan 0, perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai keuntungan lain yang akan didapatkan jika investasi tetap dijalankan. NPV lebih kecil 0, investasi pasti menguntungkan. Jika merugi maka hal tersebut bukanlah investasi, ya. Jadi kalau lebih kecil dia minus, itu sudah merugi, sehingga proyek direkomendasikan untuk dibatalkan. Ini tabel di sebelah kanan ini adalah suatu perhitungan yang contoh kasus kemarin. Saya mengulang sepintas selalu aja, walaupun kita udah kuliah panjang lebar sebelum kita masuk ke materi yang baru, ya. Ini dalam suatu investasi dalam tahun 0 itu minus 2.721.648 2.648.580 rupiah, ya. Bukan 2 juta, ya, 2 miliar. Pantas bacanya jadi beda. 2.721.648.580 rupiah kalau dalam rupiah. Ini investasi awal. Kemudian dari tahun 1 sampai tahun 10 ini mendapatkan profit sebesar 967.879.879. Ini sama setiap tahunnya, ya, setiap tahunnya sama. Boleh dikatakan dalam analisis ekonomi teknik dikatakan anual, sama. Ini jadikan A semua. Nah, bila diskon faktor itu 10%, ini di tabel bunga dapatnya, ya. Dari mana datangnya angka 1, 0,9, 0,83, 0,75 dan seterusnya sampai 0,39. Ini adalah, ya, hitunglah P diketahui F, I-nya 10%, N-nya tergantung ini, N-nya 0, dia 1, N-nya 1, 0,93, N-nya 2, yang tahunnya adalah N-nya. N-nya 3, 0,75, N-nya 4, 0,68. Kemudian present value, cash income adalah diskon faktor dikalikan dengan investasi, ya, investasi dan profit dikalikan, kemudian dijumlah, itulah NPV. Jadi ini gambaran, sekali lagi saya menggambarkan NPV, net present value, seperti ini. Kemudian cara menghitung dengan Excel tidak perlu saya ulang lagi, kemarin di kuliah pertama sudah ada. Ketemulah NPV-nya 3 miliar,
225.554.287 rupiah. Jadi ini investasinya menguntungkan karena dia lebih besar pada 0. Nah, ini yang akan saya berikan hari ini. Saya titik beratkan kepada ini periode studi yang sama ya. Jadi di sini membutuhkan usia ekonomis yang sama, ya, usia ekonomis yang sama. Kalau yang tidak sama nanti lain lagi kajian investasinya. Jadi untuk kali ini catatannya adalah untuk usia ekonomis yang sama. Jadi nampak di tabel ini, tabel yang kecil ini periode waktu, ya, tahun ke 0, yaitu sekarang 12 sampai ke N. Ini cash inflow, ini arus uang masuk, ya, inflow, ini outflow, yang B outflow itu uang keluar. Jadi kalau masuk A1, A2 dan AN, kemudian uang keluar ya dari I0, kemudian B1, B2 dan BN. Net cash flow adalah A kurang B. Ini yang net cash flow ya. Jadi ini min I0 karena 0 kurangi I0, A kurangi A1 kurangi B1, A2 kurangi B2, AN kurangi BN. Nah, itu yang dikatakan net cash flow. Jadi cash flow itu ada cash inflow, cash outflow, kemudian net cash flow. Nah, kita mulai ini. Kita mulai. Dalam satu soal ini, di slide yang ini saya menjelaskan soalnya apa, permintaannya apa. Nanti kita akan tinjau dari beberapa alternatif ya. Soalnya pun kita beberapa alternatif. Di samping itu materinya adalah alternatif pemilihan mesin. Di sini ada mesin A, B, dan C. Investasi mesin genset usia ekonomis 20 tahun. Jadi ini sama 20 tahun semua. Ya, nanti kita lihat di sini apakah ini 20 tahun semua. Kalau tidak kita perbaiki dulu. Kemudian rate of return-nya 6% di sini. Tingkat suku bunganya 6%. Biaya investasi, jadi ini jenis mesinnya A, B, dan C. Jadi merek A, B, C, ya. Kemudian biaya investasi, yang mesin A $10.000, mesin B $15.000, mesin C $20.000. Kemudian benefit, ini per tahunnya akan menghasilkan dari mesin A yang $10.000 itu menghasilkan $1.625 per tahun. Sedangkan mesin B bisa menghasilkan $1.530. Mesin C menghasilkan $2.200. Untuk mesin A, ini ada penambahan investasi di sini ya. Ya. Kalau ini kelihatannya salah ketik ini. Ini harusnya 20 tahun, kita ganti. Mesin B 20 tahun, mesin C 20 tahun. Nah, ini kita analisis investasinya. Nanti kita akan melihat di alternatif 1 kita analisisnya seperti apa, 2, 3, dan 4. Jadi dalam kuliah ini saya memberikan 4 alternatif cara memilih mesin A, B, dan C. Bukan 4 cara ya, ada 4 alternatif karena soalnya berbeda. Jadi keempat-empatnya dengan pertanyaan yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada biaya, saya perlu tekankan biaya rutin, ya, uniform annual benefit. Ini bukan biaya penghasilan rutin dan besarnya sama, ya. Sebesar 1.625 yang mesin A, kita lihat di sini.
karena dia itu penghasilan sama, ini menjadi A, anual. Yang A, cuma hati-hati ya, saya ingin menjelaskan seperti yang B 1530 ini yang B, saya ingin menjelaskan kalau kita melakukan perhitungan anual, tahun ke nolnya ini saya zoom, bisa perbesar, tahun ke nolnya belum ada penerimaan, ya, tahun pertamanya. Jadi di nolnya tidak ada, mulai awal tahun pertama saja ada di sini. Jadi di nolnya tidak diisi oleh benefit yang 1530. Kemudian di sini benefit ini 2.200 untuk mesin C, dalam analisisnya 1890. Ini ada sebenarnya saya ganti, ada beberapa alternatif. Nanti kita akan lihat kalau 2.200 bagaimana dia, kalau 1.860 bagaimana, mesin mana yang akan kita pilih. Ya, jadi kita mulai dengan mesin yang dengan alternatif yang pertama. Alternatif pertama, ini saya sudah ganti 20 tahun. Ya, ini kita perbaiki. Kemudian saya mengambil dulu yang mesin C 1890, itu yang saya ambil, ya. Jadi saya hitung dulu yang 1890 dolar itu benefitnya. Jadi masing-masing mesin A, B dan C punya benefit. Ya, soalnya seperti soal yang tadi. Dan di sini NPW-nya atau NPV itu sama aja ya. Saya beri tanda merah dan ke atas, ya, dan ke atas. Jadi di sini tujuan saya untuk membedakan bahwa yang ke atas itu penerimaan. Jadi ini penerimaan. Contoh yang mesin A, NPV itu penerimaan. Apakah ini masih positif atau negatif? Ya. Dan ada lagi penerimaan seragam, yaitu A ini, yang setiap tahunnya 1.625 dolar untuk mesin A, dan pada tahun ke-10 ada tambahan investasi, berarti dia ke bawah, karena pembayaran. Jadi untuk mesin A, semua ini cara menghitung NPW, ya, atau MPV, cara menghitung semua dipresentkan. Ya, jadi yang 10.000 pertama ini dipresentkan, dihitung di awal, dipresentkan. Kalau 10.000 dolar dipresentkan, karena ini uang keluar membeli mesin, maka langsung ditulisnya minus 10.000, ya, karena tahun nol. Jadi nilai uangnya, ya, value-nya detik ini juga hitungan yang mau kita hitung juga sekarang. Jadi sama-sama present. Maka dibuat 10.000. Kenapa negatif? Karena ini uang investasi, uang keluar. Kemudian benefit. Ini benefit yang 1.625. Ini benefit ini. Di sini kita hitung, ya. Ini adalah uang masuk, maka itu dia ke atas, ya. Dia ke atas. Ini uang masuk. Ini adalah A, ya, sampai 20 tahun. Jadi besarnya A setiap tahunnya 1.625 dolar. Tentu dalam hitungan ekonomi teknik, hitunglah P diketahui A. Yang ini dipresentkan juga. Hitung P diketahui A, 6%, N-nya 20 tahun. Ini kalau dikalikan 18.638 dolar. Sedangkan hitunglah P diketahui A 6%, 20. Lihat di tabel bunga, ini tabel bunganya yang di atas, ya, yaitu hitunglah P diketahui A. Jadi nilai hitung P diketahui A 6% 20 adalah 11,4699. Maka 1.625 dikalikan dengan 11,4699, hasilnya 18.638 dolar. Mungkin saya perlu ingatkan di sini, ya, saya perlu ingatkan sini, ini dia. Jadi mungkin nanti ada, kalau ada yang keliru atau salah ucap, ya, termasuk mahasiswa atau Bu Yuli,
saya menghindari menggunakan istilah di sini P per A ya. Nanti keliru. Jadi coba biasakan sehingga nanti kita juga enak. Ya, kita juga enak yang mana dihitung, mana diketahui. Jadi mulai sekarang jangan menggunakan lagi kata P per A. Gunakanlah kata hitunglah P diketahui A. Ya, gunakan kata-kata hitunglah P diketahui A. Ya, mulai sekarang. Oke. Nah, ini yang tadi ini memang sudah present ke bawah, jadi minus 10.000. Kemudian ada tambahan. Ada tambahan 10.000, tambahan investasi, maka itu dia ke bawah. Ini hitungannya, hitunglah P diketahui F. Ya, sekali lagi, jangan gunakan istilah P per F, hitunglah P diketahui F, 6% 10 tahun, karena ini pada tahun ke-10. Kenapa dia minus? Karena arahnya ke bawah, ini juga dipresentkan. Hitunglah P diketahui F 6% 10, ini yang 20, kita lihat yang tabel bunga yang 10. Nah ini dia, yang 10. Hitung P diketahui F 0,5584. Ya, alternatif 1. Ini dia. Jadi tadi 0,5584 sehingga dikalikan 10.000 menjadi 5.584. Jadi untuk mesin A NPW-nya positif. Ya, berarti ini surplus sebesar 3.054 dolar. Ya, ini sudah dapat hasilnya 3.054 dolar. Kita lanjutkan melihat mesin B. Jadi untuk memilih mana yang terbaik, ya, yang akan kita ambil, yang akan kita putuskan, yang akan kita pilih, maka kita studi lagi yang mesin B. Jadi mesin B dengan cara yang sama, NPW-nya kita hitung, profitnya setiap tahun 1.530, investasi alatnya 15.000 dolar, ini dihitung ya dengan cara yang sama. Ya, nanti mahasiswa bisa ngecek kembali, ini ada tabel bunganya, diikuti, sehingga NPW untuk mesin B adalah 2.549. Nah, kemudian yang C, yang mesin C, saya mengambil angka ini dulu, 1.890. Nanti kita akan timbul tanda tanya, kalau seandainya saya naikkan, dia dapat profitnya lebih, ternyata bagaimana, apakah masih hasilnya, apakah ini akan terpilih atau tidak, ya, sebagai keputusan pemilihan mesinnya, ya. Nah, dengan cara yang sama, ini 1.890 profitnya per tahun, investasinya 20.000, NPV-nya adalah seperti ini, ya. Ini yang mesin B, ya, tadi hitungannya 2.538, yang mesin C yang 21.000, ini adalah profit dikalikan dengan 11,469, ya, caranya sama, kurangi 20.000 investasi awal, kemudian hasilnya adalah 1.678,111. Nah, kita lihat tiga ini, ya, kita lihat bahwa mesin A 3.055 NPV-nya, NPW daripada mesin B 2.549, NPW daripada mesin C 1.678. Jadi yang paling besar itulah yang paling menentukan. Jadi yang menentukan di sini adalah NPW mesin 3.055 dolar, ya. Ini jadi keputusannya apa? Kita cos, ya, kita pilih mesin A. Jadi mesin A paling menguntungkan kita karena dia akan menghasilkan investasi, nilai investasi yang paling besar. Ini alternatif 1. Bagaimana kalau kita rubah, ya, profitnya kita rubah, misalkan gini, kita lihat di alternatif kedua. Tapi sebelum alternatif kedua, mungkin saya perlu mengulang lagi, hati-hati, ya, karena kita menggunakan tabel, ya, hitunglah A, hitunglah P diketahui A, IN. Ini tetap tidak ada, ya, di tahun nolnya tidak ada. Jadi
mulai dari tahun pertama baru ada A-nya. Seperti ini contoh yang paling atas ini 5 juta, 5 juta. Ini juga contohnya. P, hitunglah P diketahui A, IN. Yang tahun nolnya juga tidak ada. Artinya apa? Artinya kita menggunakan rumus kuliah pertama. Ini present value dari annual. Saya ambil rumusnya ini. Jadi rumus ini sama dengan tabel menunjukkan grafik cash flow seperti ini. Hati-hati. Ya, kalau pertanyaan kalau sini diisi bagaimana hitungnya? Ya, kalau diisi, saya beri contoh di sini. Ini kalau diisi tahun nolnya. Ya, tahun nol diisi, maka yang tadi itu formula tadi P A dalam kurung hitunglah P diketahui A IN. Ya, ini ditambah dengan ini kan tahun nol di A. Ya, tahun nol nilai dolar atau rupiahnya tidak berubah, maka cukup pakai formula ini, silakan ditambah A, karena A ini memang tidak ada. Jadi formulanya menjadi seperti ini, sama dengan ini yang di bawah nih, rumus yang tadi ditambah A. Ya, sekali lagi, kalau nanti ada, diminta juga dihitung ya ditambah A. Ya, itulah caranya ya. Oke, kita alternatif 2. Apa beda alternatif 2? Ya, alternatif 2 yang ini saya tetap menggunakan 2200. Ya, 2200. Sedangkan mesin A dan B tetap, mesin C kita naikkan. Jadi mesin A tadi 3055 tetap, mesin B 2549 tetap, mesin C yang 1800 sekian kita rubah ya, 1890 kita rubah 2200. Seandainya profitnya 2200 bagaimana ya? Ini kita hitung dari profit ini dikalikan dengan 114699 di sini. Ini ganti 2200 ya kali 114699 diperoleh 25.233.78 dolar. Kemudian dikurangi biaya investasi awal 20.000, hasilnya adalah 5.233.78 dolar NPV-nya. Ini hasilnya. Nah, ternyata kalau ini kita naikkan, jika mesin A mendapat profit 2.200 dolar per tahun, maka yang dipilih adalah mesin C. Tadi mesin C ya, bukan mesin A. Mesin C kalau ini dirubah. Ya, kita pilih mesin C. Jadi seandainya kalau terjadi perubahan ini, maka investasinya pun akan berubah. Jadi kalau dalam hal ini, untuk alternatif kedua, kita akan pilih mesin C. Ya, kita lihat lagi alternatif berikutnya. Alternatif berikutnya, ya, seandainya di mesin A tidak ada biaya tambahan. Ini saya coret, tidak ada biaya tambahan. Berarti hitungan minus 10.000, hitunglah P diketahui 6% 10 tahun, ini tidak ada. Ya, seandainya tidak ada, maka 18.638 dikurangi 10.000 dolar, yang ini dikurangi 0 karena tidak ada, maka NPV-nya adalah 8.638. Ya, jadi kalau kita bandingkan, yang tadi sudah besar 2.200 tadi menjadi 5.000, yang C ya 5.233.78, ternyata yang paling menentukan adalah mesin A, karena nilai mesin A itu paling besar 8.638 dibandingkan mesin B 2.549 dolar dibandingkan mesin C 5.233.78 dolar. Maka pilih mesin A. Jadi bila tidak ada biaya tambahan investasi pada tahun 10 sebesar 10.000, maka yang menentukan adalah mesin A. Nah, kita lihat lagi satu opsi keempat ya. Keempat yang saya rubah di mesin B. Ya. Nanti di soal itu berbagai kemungkinan bisa terjadi.
mesin A tetap ikuti sebelumnya yang ada biaya investasi 10.000, ya, investasi tambahan 10.000 pada tahun ke-10. Kemudian mesin C tetap, mesin A ini ada tanda merah di ujung, ya, $5.000. Ini artinya setelah usia ekonomis, mesin yang $15.000 tadi masih ada nilai jual $5.000. Sedangkan mesin A dan mesin C nilai jualnya tidak ada lagi. Ya, ini nilai jual tidak ada lagi. Yang mesin B masih ada nilai jual. Jadi kalau kita menggunakan mesin B setelah usia ekonomis 20 tahun, ini mesinnya masih bagus ini. Ya, masih bisa dikatakan bagus betul ya. Secondnya masih bisa dimanfaatkan dan masih ada nilai $5.000. Sedangkan yang mesin A sama B dikatakan sudah rusak. Nilai jualnya pun tidak ada lagi. Bagaimana kalau ada nilai jual? Kita tinggal menambahkan hitungan tadi dengan yang nilai jual tadi. Nampak hitungan di bawah gambar mesin ini, $5.000, hitunglah P diketahui F 6% 20. Karena $5.000 ini kita presentkan juga. Kemudian kita tambahkan di NPW. Kita tambahkan, dikalikan dengan hitunglah P diketahui F 6% 20 tahun. Ya, hitung P diketahui adalah, ini yang sablok kuning, 0,3118, ya, dari tabel kita baca, sehingga didapat nilai tambahannya adalah $1.559, ditambah dengan $2.549, jumlahnya adalah $4.108, ya, jumlahnya. Ternyata setelah kita cek, yang menentukan masih mesin C, karena mesin C masih lebih besar pada mesin, walaupun mesin B ada nilai jual lagi sebesar $5.000 pada akhir tahun ke-20. Jadi tetap pilihannya yang paling besar adalah mesin C, $5.233.78. Maka jatuh pilihan tetap pada mesin C. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ini. Nah, yang terakhir ini adalah PR-nya, ya. Ini ada dua PR. Yang pertama, saya sih minta betul ya mahasiswa ini betul-betul mengerjakan PR ini supaya apa yang kita berikan, apa yang kita kuliahkan pada hari ini bisa dipahami dengan baik. Jadi soal yang pertama, sebuah bengkel servis sedang mempertimbangkan pembelian suatu peralatan. Peralatan merek Y berharga 15 juta rupiah dengan nilai jual kembali 2 juta. Biaya untuk mengoperasikan dan memeliharanya diperkirakan 1.800.000 per tahun. Hati-hati di sini. Biaya pemeliharaan. Ini biaya ya, bukan benefit. Berarti ini cost kalau biaya. Ya, kalau cost plus atau minus. Ya, harusnya minus ya. Hati-hati di sini hitungannya. Ya. Kemudian overhaul besar diperkirakan pada tahun ke-6 dengan biaya 3 juta ya rupiah. Sebagai alternatif adalah peralatan merek Z. Tadi merek Y dan merek Z. Berharga 9 juta rupiah dengan nilai jual kembali 0. Tadi nilai jualnya ada 2 juta rupiah, ini 0. Biaya untuk mengoperasikan pemeliharaan diperkirakan 2.500.000 per tahun. Umur ekonomis kedua alat ini diestimasikan 12 tahun dan suku bunga yang berlaku 20%. Peralatan mana yang akan dipilih? Mesin peralatan Y atau peralatan Z yang akan dipilih? Ya. Yang kedua, saya minta buat salah satu ya contoh kasus investasi alat berat seperti eskavator, bulldozer, dan alat berat lainnya. Jadi misalkan eskavator dibeli, mau beli second atau beli baru, nilainya 1 miliar, katakan gitu. Biaya usia ekonomisnya berapa tahun? Kemudian
biaya benefit rata-rata per tahun berapa, mau per tahun mau per bulan silakan. Ya, kalau per bulan tingkat suku bunganya juga dalam per bulan. Misalkan 3%, 6% per bulan, benefit per bulan. Jadi supaya dia jadi A, rata-rata per bulan. Misalkan bulan Januari dengan Februari berbeda, ada yang 10.000, ada yang 11.000, ada yang 12.000. Bisa dirata-ratakan. Rata-ratakan per bulan berapa, rata-ratakan per tahun berapa. Ya. Nah, itulah kedua PR ini. Jadi saya anggap ini kuliah ini sudah untuk hari ini dianggap sudah selesai, karena nanti ada session kedua, Bu Yuli akan masuk hitung-hitungan ekonomi tekniknya. Jadi kita coba berbagi menjadi 2 session, jadi supaya saya juga tidak terlampau banyak menghabiskan waktu, dan saya kira yang saya berikan juga satu contoh kasus tapi dihitung dengan berbagai alternatif. Jadi itu bisa dipahami dengan baik. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, ya di session tanya jawab inilah kita memperjelas. Jadi kita masuk ke session tanya jawab. Waktu saya kembalikan ke Bu Yuli. Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah memaparkan materi kuliah untuk hari ini. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bu, Ya. saya Sartika Indah Permata Dewi ingin bertanya. Tadi kan Bapak ngajarkan ada alternatif 2, 3, dan 4. Itu alternatifnya terdapat dalam soal atau kita sendiri yang mencarinya? Iya, saya jelaskan langsung. Alternatif itu soalnya saya rubah-rubah. Ya, soal 1 berubah dengan soal 2, dan berubah dengan soal 3 dan 4. Jika ada biaya investasi pada tahun ke-10, ada yang tidak ada biaya investasi. Mesin C, profitnya saya rubah. Yang 1.890, saya rubah jadi 2.200. Kita ingin melihat kalau dirubah bagaimana. Kemudian ada satu alternatif lagi, saya rubah seandainya ada nilai jual untuk mesin B pada tahun ke-20 ya, sebesar $5.000, seandainya masih ada nilai jualnya. Jadi saya berandai-andai, kemudian dihitung. Jadi supaya contoh soalnya tidak banyak. Contoh soalnya 1, berandai-andai bila kalau dia alternatif 1, alternatif 2, 3, dan 4. Mesin mana yang akan dipilih? Seperti itu yang saya jelaskan tadi. Bisa paham? Bisa, Pak. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi, Kak? Saya, Bu. Ya, Carla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Carla Putri Balkis. Ingin bertanya, Pak, mengenai alternatif dalam pemilihan alat berat ini. Selain kita dengan cara menentukan alternatif-alternatif yang ada, itu kan kita bisa memilih tuh, Pak, mana yang baik untuk kita pilih. Dari alternatif tersebut, apakah ada gitu, Pak, bahaya yang bisa kita identifikasi? Atau misalnya kan udah ditentukan nih, ini baik nih, cuma kan ada peluang untuk gagalnya gitu, Pak. Jadi kita sebagai engineer, bagaimana cara untuk mengatasi perihal tersebut, Pak? Terima kasih. Sebelum saya menjawab, yang dimaksud dengan gagalnya di mana? Bisa memberi contoh supaya saya bisa menjawab. Jadi ada yang gagal. Misalnya di mana gagalnya? Peluang untuk salah menentukan gitu, Pak. Oh gitu. Dalam suatu hitungan kalau benar ya tidak ada gagal hitungan ya. Tidak ada gagal hitungan. Jadi saya ingin menyampaikan di sini NPV paling besar itulah yang paling menguntungkan. Itu diambil dari beberapa alternatif yang dipilih. Mungkin tidak hanya 3, bisa 4 atau 5. Kemudian timbul pertanyaan. Pertanyaannya kalau seandainya semuanya minus. NPV yang paling menguntungkan adalah minus yang paling kecil.
Jadi kalau terpaksa kita memakai 3 merek mesin A, B, dan C, kesemuanya NPW-nya adalah minus, tentu kita pilih minus yang paling kecil, itu yang kita pilih. Kalau plus yang paling besar, itu yang kita pilih. Ya, Saudari Carla. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan, boleh bertanya, boleh mengulang. Maksud mengulang gini, tadi di awal kuliah saya sudah sampaikan, ya kemarin di mata kuliah lain, itu saya sangat respect sekali ya. Ada mahasiswa, dia menyampaikan apa yang dia dapat hari ini. Jadi mungkin selama ini dia udah kuliah di teknik sipil, ya, hari ini mendapatkan sesuatu yang baru. Ceritakanlah dari paparan saya tadi, apa yang sudah bisa dipahami, apa yang didapat. Ya, boleh juga, siapa mau coba? Saya lagi mau coba, boleh Pak? Boleh, coba, boleh. Ya. Baik, dari pertemuan hari ini yang saya dapatkan sebagai mahasiswa teknik sipil, yaitu tentu saja mempelajari alternatif dalam pemilihan suatu alat berat. Nah, dengan adanya alternatif-alternatif yang kita lakukan, yaitu dapat menimbulkan adanya pemilihan atau mengetahui keterbatasan dari sumber daya yang ada di lapangan. Nah, dengan alternatif tadi, kita memerlukan sebuah hitungan, yaitu sekarang ini kita sedang mempelajari ekonomi teknik. Nah, ketika kita membandingkan berbagai alternatif rancangan ataupun keputusan-keputusan investasi modalnya, serta mengevaluasi dari alternatif yang kita pilih tadi. Sehingga dari mata kuliah hari ini dengan tema hari ini, kita bisa mendapatkan beberapa hal menurut Balkis, yaitu yang pertama, dapat memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Tadi kan kita ada membahas tuh tentang tahunnya. Terus yang kedua, mempelajari mengenai perkembangan teknologi, seperti perkembangan alat-alat berat yang ada di masa sekarang ini. Yang ketiga, sinergi dari proyek-proyek yang ada menggunakan alat berat tersebut. Kemudian, dengan demikian adanya mata kuliah ini, kita juga lebih tahu mengenai resiko apa yang bakalan kita hadapi dengan alternatif pemilihan alat berat tersebut. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Ya, Saudari Carla Putri Balkis, ya bagus sekali paparannya. Jadi tujuan paparan ini mungkin mahasiswa yang lainnya bisa memperjelas buat rekan-rekan yang lainnya. Terus dari pihak kami pun ya, nanti dari saya, Asten akan membuat catatan kecil. Jadi setelah kuliah, mahasiswa yang memaparkan, kami akan dengar, oh rupanya mahasiswa ini sudah mengerti. Kami akan memberikan nilai khusus ya, ada catatan kecil bagi mahasiswa yang ingin memaparkan, oh rupanya saya sudah paham tentang materi kuliah hari ini. Jadi namanya, saya minta Asten tolong nanti dicatat, nanti kami akan setelah ini memberikan penilaian gitu kan, ya bagi yang ingin mempresentasikan. Jadi manfaatnya banyak, juga buat rekan-rekan yang tadi mungkin kurang jelas bisa memperjelas ya. Jadi silakan. Siapa lagi ingin memaparkan, ya, ataupun tadi bertanya, ya silakan. Ya, kami tunggu. Pak, Tila mau coba menjelaskan lagi. Ya, silakan. Jadi, pemilihan alat investasi untuk membandingkan alternatif-alternatif peralatan tersebut, itu kita tuh menggunakan present worth analysis. Nah, jadi syarat dari penggunaan rumus tersebut, jumlah tahun atau periodenya itu harus sama. Nah, sebelum menyelesaikan tersebut, kita tuh harus membandingkan umur dari peralatan tersebut. Kalau misalnya umur peralatannya sama, berarti kita langsung pakai rumus present worth-nya. Namun, jika tidak sama, kita menggunakan kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, untuk menentukan itu kan ada beberapa alternatif. Jadi, seperti yang Bapak bilang, kayak kita berandai-andai misalnya adanya penambahan biaya atau dilakukan pengurangan biaya atau nilai jual dari tersebut dihilangkan. Nah, jadi nilai NPV perbandingan alternatif tersebut, nilai NPV yang tertinggi atau terbesar itu berarti dia menguntungkan. Jadi
bisa dipakai. Gitu. Cukup, Saudari Artila, bagus sekali. Jadi yang saya tangkap di sini, ya, usia ekonominya harus sama. Kalau tidak sama, tadi mengingatkan kembali persekutuan yang terkecil. Jadi gini, kita akan studi bukan NPV-nya, tapi anualnya. Jadi misalkan ini, ada usia ekonomis 12 tahun, ada 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Jadi yang kita bandingkan adalah biaya per tahun yang harus kita keluarkan, anualnya nanti. Jadi nanti dari ketiga peralatan, mana yang paling kecil itu yang paling menentukan kalau biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi kalau dalam kasus itu biaya yang didapat, tentu mana yang paling besar itu yang menentukan. Jadi tergantung, kalau hanya membeli mesin yang digunakan saja, tidak menghitung profit, kita akan menghitung biaya mana yang paling kecil dikeluarkan per tahunnya. Atau biaya mana yang paling kecil dikeluarkan per bulannya. Karena kita tidak bisa membandingkan NPV, usia ekonomisnya tidak sama. Kita semuanya jadikan A. Kalau dalam contoh kasus ini, semuanya dijadikan PV, maka itu NPV, Net Present Value. Nanti untuk usia ekonomis yang tidak sama, semuanya dijadikan A. Kalau dijadikan A tidak ada masalah, mau 20 tahun, mesin ini 20 tahun, mesin ini 10 tahun. 10 tahun ini saya beli lagi. Kalau seandainya di 10 tahun ini, saya mengeluarkan biaya lebih kecil, saya pilih. Ya, setelah 10 tahun saya beli lagi, kan sama aja. Itu membandingkan usia ekonomis yang tidak sama. Kita akan membandingkan A-nya. Biaya per tahun yang didapat atau biaya per tahun yang harus dikeluarkan. Itu yang A-nya. Jadi yang mana paling menentukan, kalau profit kita pilih yang paling besar. Kalau dia itu pengeluaran, kita pilih pengeluaran yang paling kecil. Ya, bisa dipahami untuk Saudari Attila dan rekan-rekan lainnya. Ya, satu orang lagi, minimal 3 orang aja. Kesempatan ini dari 64 orang itu, ya, saya beri kesempatan. Membiasakan diri untuk diskusi, ya. Silakan, saya tidak tunjuk. Hanya satu orang lagi saya beri kesempatan. Paparkan, mungkin ada sisi-sisi yang belum disampaikan oleh rekan yang berdua, yang Saudari Carla sama Attila, ya. Yalah, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan cukup jelas dan jadi ilmu yang bermanfaat, ya. Ya. Dan saya rasa saya cukup dulu, diteruskan sama Bu Yuli lagi untuk masalah hitung-hitungan dan lain-lainnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mungkin sedikit saya mau memberikan contoh untuk yang ekonomi jenisnya seperti minggu lalu. Sebelumnya sih saya pengen bertanya dulu, apakah dari yang minggu lalu yang kita pelajari, kemarin kita fokus ke nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Atau nilai sekarang itu adalah P, kemudian nilai yang akan datang adalah F, ya kan? Dari yang minggu lalu yang sudah dipelajari, apakah ada pertanyaan? Karena hari ini saya mau coba lanjut memaparkan tentang cash flow yang ada A-nya, anual. Jadi sesuai dengan yang tadi Pak Roni paparkan itu udah ada A-nya. Jadi saya sebelum masuk ke A, apakah untuk perhitungan nilai P atau nilai sekarang atau perhitungan nilai F, nilai yang akan datang yang sudah kita pelajari minggu lalu, ada yang mau ditanyakan? Karena kalau kalian tidak paham, nanti untuk menganalisa yang seperti Pak Roni kasih hari ini itu akan ada kesulitan. Dalam satu cash flow itu, nanti ada nilai P, ada nilai F, ada nilai A, kemudian ada nilai G, gradien.
Itu semuanya bersatu dalam satu cash flow. Kamu tinggal menganalisa kelayakannya. Kalau yang tadi Pak Roni bahas itu masalah NPW atau NPV. Artinya, semua yang ada di cash flow kamu rubah menjadi P di tahun ke-0. Ya. P itu bukan hanya di tahun ke-0. P bisa ada di tahun 1, 2, atau 3, atau selanjutnya. Pemahaman yang seperti itu yang harus dikuasai dahulu sebelum kalian menguasai analisa kelayakan. Baik, kalau nggak ada, saya masuk untuk A. Yang pertama, dari formula yang pernah Pak Roni kasih, saya mau nanya, formula mana yang dipakai untuk menghitung nilai A? Saya coba ya, share 1. Bentar. Annual. Baik, saya jelasin sedikit masalah annual. Annual itu adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima dalam jumlah uang yang sama dan memiliki periode berurutan. Artinya di sini dia tidak tunggal seperti P dan F. Dia berlaku lebih dari satu kali dengan catatan itu berurutan berlakunya. Misalnya, saya ambil contoh kayak kalian anak kuliah yang bayar kos-kosan. Nah, kos-kosan itu kan dibayar per bulan dengan jumlah uang yang sama, gitu. Jadi untuk annual, ini ada beberapa formula yang kita pakai. Saya fokus ke cara mengerjakan dengan menggunakan tabel ya. Kalau ini kan rumus dasar, yang ini adalah untuk yang tabel. Jadi, ini ada 4. Kalau yang ini adalah hitunglah A diketahui F, hitunglah A diketahui P, kemudian ada hitunglah F diketahui A, dan hitunglah P diketahui A. Yang mau saya fokuskan di sini adalah, ini salah satu cash flow yang untuk A. Ini A, ini A, ini A, ini A, ini A. Perhatikan. Cara menghitung N untuk A. Kalau N untuk A, itu dihitung berapa jumlah A-nya. Jadi kalau cash flow yang saya tampilkan, ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka N-nya adalah 5. Sampai di sana ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sana? Beda ya. Menentukan nilai NPF itu tidak sama dengan N untuk A. Saya ingatkan lagi. Jadi untuk A, tolong hati-hati. Jujur saja, menghitung nilai A inilah yang banyak bikin mahasiswa tidak lulus. Karena ini agak repot. Agak sulit. Ya. Saya ulang. Untuk menghitung nilai N pada A, kalian hitung berapa jumlah A-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian A ini bisa dirubah menjadi P dan bisa dirubah menjadi F. Kalau kamu rubah menjadi P, posisi P-nya satu langkah maju dari A yang pertama. Tolong perhatikan bahasa saya. Kalau kamu rubah menjadi P, posisi P-nya adalah satu langkah maju dari A yang pertama. Atau mundur ya.
satu langkah mundur dari A yang pertama. Kalau kamu rubah menjadi F, maka posisi F-nya itu ada di A yang terakhir. Jadi kalau dalam case flow ini, A ini kalau kamu rubah menjadi F, maka posisi F-nya di tahun kelima. Ada yang mau tanyakan? Itu dulu. Saya pemahaman itu dulu. Posisi dirubah menjadi P dan posisi dirubah menjadi F inilah mahasiswa sering salah. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Bisa diulangi lagi, Bu? Saya ulang ya. Untuk A, nilai A itu dia bisa dirubah menjadi P atau dirubah menjadi F. Kalau kamu rubah menjadi P, posisi P-nya satu langkah mundur dari A yang pertama. Ini adalah A yang pertama. Posisi P-nya di sini, di tahun ke-0. Tapi kalau misalnya A ini kamu rubah menjadi F, maka F-nya berada di tahun kelima. Paham? Itu untuk F itu Bu di akhir berarti Bu. Iya, di akhir. Harus di akhir. Misalnya kan Bu limanya nggak ada, cuman sampai 1, 2, 3, 4. Berarti di 4-nya F ya Bu. Betul. Berhimpitan di tahun yang keempat. Ya Bu, Ya, makasih Bu. saya coba satu contoh soalnya. Bentar. Saya coba satu dulu. Oke. Nih ya, saya coba ya. Baik, saya coba. Ini ada contoh soal. Saya bikin contoh soal, hitunglah P di tahun ke-0. Jika berapakah nilai uang yang harus saya tabung sekarang apabila di tahun pertama sampai tahun ke-7 saya ingin mengambil masing-masing per bulannya adalah 10 dengan nilai I adalah 10%. Baik, saya ulang. Yang ini adalah A. Ini adalah A. Besarnya A adalah 10. Sudah? Berapa N-nya? Kalau untuk N, perhatikan saya ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka N-nya adalah 7. Nampak ya beda yang kemarin? Kalau yang P dengan F, kita kan hitungnya gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Kalau untuk yang A, hitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Saya yang ditanya adalah P. A ini saya rubah menjadi P, seperti yang saya bilang. Posisi P-nya adalah satu langkah mundur dari A yang pertama. Besarnya A adalah 10. Hitunglah P diketahui A. I-nya adalah 10%. Dan N-nya adalah 7. Ada yang mau tanyakan? Itu cara pertama. Cara kedua. Tadi saya katakan bahwa A itu bisa dirubah menjadi P, bisa saya rubah menjadi F. Yang ditanya tetap P di tahun ke-0. A yang ini
yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mau saya rubah menjadi F. Maka posisi F-nya adalah di sini. Kita kerjakan dulu yang ini ya. 10, hitunglah F, diketahui A, 10%, N-nya adalah 7. Perhatikan, minggu lalu sudah saya katakan, kalau yang kalian angka di cashflow itu yang diketahui di cashflow itu belum sampai ke tahun yang ditanya, maka dia harus dikali. Yang F ini harus kita jalankan ke sini. Dikali, karena yang A tadi sudah menjadi F, yang ditanya adalah P, maka formula yang kita pakai, hitunglah P, diketahui F. 10%, N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang bertanya kan? Beda ya, menghitung N untuk A dengan N untuk P dan F. Ini kebetulan sama-sama 7 nih angkanya. Kebetulan. Saya lanjut untuk soal kedua. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya lanjut untuk soal kedua. Nah, soal pertama dengan soal kedua, perbedaannya hanyalah di tahun pertama untuk soal kedua ini tidak ada aktivitas. Ya, dia tidak ada aktivitas. Nah, kalau kamu menghitung nilai P ini nggak bisa langsung yang ini, kamu tarik ke sini, ini nggak bisa. Itu nggak boleh. Karena tadi yang sudah saya katakan bahwa kalau kamu tukar menjadi P, maka posisi P-nya adalah satu langkah di belakang. Nah, maka P-nya adalah di sini. Bukan langsung di tahun ke-0 ya. Tadi sudah saya kasih clue-nya. Maka A ini, kalau kamu tukar menjadi P, posisi P-nya yang di tahun pertama. Paham nggak? Udah beda nih sama yang tadi. Saya ulang. Ini adalah A. N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara pertama, saya mau menghitung nilai P di tahun ke-0. A yang ini, saya rubah menjadi P. Posisi P-nya di sini. 10, hitunglah P, diketahui A, 10%, N-nya adalah 6. Perhatikan, P yang kita kerjakan ini adalah baru di tahun pertama. Yang ditanya adalah di tahun ke-0. Maka P ini harus saya jalankan ke tahun ke-0. Dari formula yang ada tidak ada P hitunglah P diketahui P. Tidak ada ya. Jadi, berdasarkan yang kita sudah pelajari minggu lalu, ini akan berubah menjadi F. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalian harus tahu posisi P itu di mana, posisi F itu di mana. Karena saya mau menjalankan ini ke tahun ke-0, maka harus saya kali. Formula yang saya pakai adalah hitunglah P diketahui F, 10%, N-nya adalah 1. Karena saya jalannya ke sini nih, 1. Baik, kalau yang ini cara pertama tadi, A dari tahun kedua sampai tahun ke-7,
itu saya rubah menjadi P. Bagaimana kalau yang soal nomor 2 saya rubah I-nya menjadi F. Perhatikan, karena untuk tugasnya kalian dikasih Pak Roni tadi itu ada A-nya itu. Perhatikan kalau saya rubah menjadi F. Atau saya bertanya, dari A yang sudah diketahui ini, dari case point yang sudah kita lihat, kalau saya rubah menjadi F, posisi F-nya di tahun keberapa? 6, Bu. Yang lain? Sudah benarkah 6? Atau punya Yang pendapat lain? F-nya tetap di nomor 7, maksudnya N-nya 6. N-nya 6, posisi F-nya di tahun ke-7, gitu? Iya, Bu. Oke, yang lain? Sudah setujukah? Atau punya pendapat lain? Sudah setuju, Bu. Setuju, oke. Maka posisi F-nya di tahun ke-7. Ya, perhatikan untuk formulanya. Yang kita cari masih P di tahun ke-10. 10. Hitunglah formula yang saya pakai. F. F. F diketahui P. Yang lain? Diketahui A. A, Bu, diketahui A. Diketahui A. Karena kita sekarang konsen kita ke A dulu ya. Kita merubah yang A ini menjadi F. Hitunglah F, diketahui A, I-nya 10%, N-nya tadi adalah 6. 6. Oke. Yang F kita rubah tadi masih di tahun ke-7. Yang ditanya adalah di tahun ke-0. Maka F ini harus saya jalankan ke tahun ke-7. Dikali atau ditambah? Dikali. Kenapa dikali? Menuju ke yang ditanya. Karena dia belum sampai ke yang ditanya, ya. Dikali. Formula yang saya pakai adalah P diketahui F nggak, Bu? hitunglah P diketahui F. 10%, N-nya 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang mau tanyakan? Ada? Nah, cara pertama tadi dengan cara yang kedua, untuk soal nomor 2 ini, hasilnya harus sama. Paling kalau misalnya berbeda, mungkin yang belakang koma. Ya, tapi untuk angka yang ke depannya, itu harus sama. Jadi mau kamu kerjakan dengan 10 cara, silahkan saja, tapi hasilnya harus sama ke 10-10-nya. Jadi tidak ada istilahnya gini, misalnya Pak Roni kasih soal atau saya kasih soal, kerjakan dengan 3 cara. Itu terserah kamu. Jadi enggak saya yang menentukan kamu harus dengan cara apa, tidak Pak Roni yang menentukan kamu dengan cara apa. Itu terserah kamu mengerjakannya seperti apa. Khususnya untuk A, mau kamu rubah menjadi P boleh, mau kamu rubah menjadi F juga boleh, terserah. Soal nomor 2, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, saya masuk yang lebih bervariasi. Soal nomor 3. Ini adalah soal nomor 3. Nah,
Kalau soal nomor 2 tadi, yang tidak punya kegiatan adalah di tahun pertama. Sekarang soal nomor 3, yang tidak punya kegiatan adalah di nomor 4. Maka, bisakah tahun pertama, kedua, ketiga, 5, 6, 7 dikatakan A? Kalau case point-nya seperti ini, bisa nggak dia dikatakan A? Nggak Bagaimana? tahu, Bu. Tidak kayak Bu. Kenapa? Karena kalau A ini dia selalu berurutan ya Bu. Yang lain? Punya pendapat lain? Atau sudah setuju dengan Dion? Untuk soal nomor 3, ada 2 A-nya. Yang ini ada 2 A-nya. Perhatikan. Ini adalah A, ini adalah A. Oke, mungkin saya ganti angka ya, biar gampang. Ini 20, ini 20, ini 20. A yang pertama nilainya 10, A kedua nilainya 20. Untuk yang 10 nilai N-nya adalah 3, untuk 20 nilai N-nya adalah 3. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga itu bisa dikatakan A, karena dia berlangsung 3 kali berturut-turut, kemudian jumlah angkanya sama. Tahun kelima, keenam, ketujuh juga bisa dikatakan A, karena dia berturut-turut dan jumlah angkanya sama, yaitu 20. Oke, saya coba kerjakan. Untuk soal nomor 3. Mau mulai dari yang A-nya 10 atau yang A-nya 20? 20, Bu. Oke. Kamu mau ganti ke mau ganti ke P atau ganti ke F? Ke P dulu lah Bu, habis ke F. Oke. Kalau saya rubah menjadi P, untuk A di tahun kelima, keenam, ketujuh, posisi P-nya di tahun ke 4. Oke. Di tahun keempat. Ini adalah P. Nilai A-nya adalah 20. 20. Oh, dong. Oke. Formula yang saya pakai? Hitunglah P diketahui A. Hitunglah P diketahui A. I-nya adalah 10%. 10%. I-nya tadi adalah 10%. N-nya adalah? 3. Oke. N-nya adalah 3, yaitu di tahun kelima, keenam, ketujuh nih ya. 1, 2, 3. Bu. Kemudian mau diapain lagi? Mau diapain? Dikali ya Bu. Dikali. Karena Ketahui. yang P ini baru P yang ini. Ya. Belum P yang di tahun ke-0. Kalau dikali, maka formula yang saya pakai? Hitunglah P diketahui F. Hitunglah P diketahui F. 10%, N-nya adalah? 4. 3 ya Bu. 4. 4 apa 3? 4, Bu. 4 Bu. 1, 2, 3, 4. Selesai. Selesai untuk yang tahun kelima, keenam, ketujuh.
Karena sudah selesai, maka saya tambah dengan yang tahun pertama, kedua, ketiga. 10 mau dirubah menjadi P atau dirubah menjadi F? Jadi F. Kalau dirubah menjadi F, posisi F-nya di tahun ke 7. 3. 3 apa 7? 3. 3. Sini ya. Di sini ya. Oke. Formula yang saya pakai? Nah, tadi F. kamu mau rubah menjadi apa? Yang Dari F diketahui. Hah? diketahui A. Hitunglah F diketahui A. 10%. N-nya adalah 1, 2, 3. 3. 3, Bu. Oke. Terus mau diapain lagi? Dikalikah atau ditambah? Atau udah selesai? Udah selesai nggak? Belum ya? Nah, ini posisi F ini di mana? Posisi F ini tadi di mana? Yang ini? Tahun ketiga. Ah, yang ditanya adalah di tahun ke? 3. Soal cash flow ini yang ditanya adalah tahun ke? 4, Bu. Oh iya, 4. Hah? 7. Dari cash flow yang ini, soal nomor 3 ini yang ditanya adalah di tahun ke? 0. 0. Nah, lupa dia sama yang ini. Tadi baru kita cari yang F tahun ketiga, maka yang F ini harus saya jalankan ke tahun ke-0. Iya, Bu. Ya, Bu. Berarti Iya, dikali. Ya, Iya, Bu. Iya, Dikali, Bu. dikali hitunglah P, diketahui F, 10%, N-nya adalah 3. 3. 1, 2, 3. Ada yang mau tanyakan? Itu cara pertama. Cara kedua, yang ini saya ganti. Yang ini tetap. Yang ini saya ganti. Yang 10. Nanti ditambah ya. 10. Ini tahun pertama, kedua, ketiga. Kalau saya rubah menjadi P, posisi P-nya sudah di sini. Hitunglah P, diketahui A, 10%, N-nya 3. Selesai. Jadi hasil yang ini sama ini nanti sama. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Apakah ada? Mungkin tidak ada. Mungkin tidak ada. Atau sudah jelas? Diamnya sekarang diam paham atau tidak paham? Sedang berusaha paham, Bu. Iya, Bu. Nah, itu dia, Bu. Oke, kalau untuk berusaha. Saya lupa minggu lalu ngasih PowerPoint yang kemarin saya janjikan. Nanti sekali dua PowerPoint-nya sama yang ini ya, saya kasih. Ada Oke, yang mau Bu. tanyakan lagi? Nah, iya itu dia, Bu. Bu. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Karena PR yang dikasih Pak Roni tadi ada A-nya itu. Penting pahami ya, A itu bisa dirubah menjadi 2, bisa dirubah menjadi P, bisa dirubah menjadi F. Kalau kamu rubah menjadi P, posisinya di mana? Kalau kamu rubah menjadi F, posisinya di mana? Tapi hati-hati, kalau kamu rubah menjadi P, lihat apakah P itu sudah berada di tahun yang ditanyakan. Kalau belum, harus kamu jalankan lagi ke tahun yang ditanya. Sama dengan F.
Kamu lihat posisi F itu apakah sudah di tahun yang ditanyakan atau belum. Kalau belum, posisi F-nya harus kamu jalankan ke tahun yang ditanya. Mungkin 2 minggu ini saya baru ngasih contoh yang ditanya itu pasti di tahun ke-0. Bisa jadi nanti yang ditanya itu di tengah atau di ujung. Misalnya kayak sekolah tadi ada 7, bisa jadi yang ditanya itu di tahun ke-4 atau di tahun ke-7. Dimanapun yang ditanya, itu nggak ada masalah. Yang penting kalian harus tahu posisi yang diketahui itu di mana, formula yang kamu pakai yang mana. Kalau untuk formula, saya ulang seperti yang Pak Roni bilang, bagian atas adalah yang ditanya, yang di bawah adalah yang diketahui. Ada lagi? Apakah ada? Kalau tidak ada, sebenarnya saya mau kasih PR juga untuk yang cashflow yang seperti ini aja, karena PR-nya Pak Roni fokus ke kasus, PR-nya saya khusus untuk cashflow. Oke, nanti saya coba share hari Senin saya kasih share. Hari ini masih ada waktu ya ngerjain PR yang dikumpul sampai jam 6. Karena saya lihat dari tadi ada mahasiswa sebenarnya itu lagi bukan memperhatikan pelajaran tapi lagi bikin PR kayaknya. Nah, ya. itu Bu. Gini, jarang ada orang yang bisa pendengaran fokus, berpikir fokus. Kalau kamu sambil mengerjakan PR, yakin kamu fokus untuk mendengarkan materi yang dikasih. Kan belum tentu. Mestinya fokus ke materi dulu. Kan cuma 2 jam tuh. Nanti selesai ini masih ada waktu untuk mengerjakan PR. Ya. Untuk PR dari saya, nanti saya kasih hari Senin. Cuman saya ngasih waktunya nggak 1 minggu. Ya. Hari Senin saya kasih sesuai dengan jadwal kelas masing-masing dan masing-masing kelas soalnya berbeda. Akan dikumpul pada hari Kamis. Nanti portalnya saya minta Ibu Ririn buka paling lambat jam 6 sore. Oke? Ada yang mau tanyakan? Gimana Bu waktu pengumpulannya Bu? Hari Kamis. Paling lambat jam 6 sore. Nggak banyak-banyak, soalnya cuma 3 aja. Tapi 1 soal kalian wajib kerjakan dengan 5 cara. Waduh Bu. Oke, nanti hari Sabtunya saya bahas masalah PR itu aja gitu, daripada saya bikin soal baru. Oke, nanti tinggal mahasiswa tandai kira-kira soal mana yang agak rumit, itu yang kita bahas hari Sabtu depan. Jadi kan lebih matang. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, karena hari ini sudah jam 12 kurang 10 juga. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, untuk kuliah hari ini, saya tutup. Terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam, Bu. Kasih, Bu. Nanti Bu. Mantap, Bu.